Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani, NIM 2017-07-274. Di sini saya akan menjelaskan hasil seminar proposal saya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Genas Baku pada Orang Tua atau Wali Murid di TK Aba Bodeh, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 dan bab 3, yaitu pada bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Nah, yang kelima ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, yaitu tentang Genas Baku. Nah, yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul Bupis untuk Mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah Menyongsong Genas Baku pada Gugus Dahlia Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tahun 2018 pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada pengembangan Bupis dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pada guru dan minat baca pada anak, yang mana menggunakan penelitian dengan observasi. Sedangkan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti itu menggunakan metode deskriptif. Kemudian yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Fiska Arianti yang berjudul Gerakan Orang Tua Membacakan Buku dalam Menumbuhkan Minat Baca Sejak Usia Dini di PAUD Al-Jamil pada tahun 2018. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pentingnya Genas Baku karena akan memberikan anak-anak memiliki kompetensi yang baik sejak dini. Sedangkan perbedaannya itu hanya mengembangkan pada minat baca dengan menggunakan teknik lainnya agar dapat menumbuh mengembangkan kompetensi yang lainnya pada anak. Nah, kemudian yang ketiga itu jurnal yang ditulis oleh Irmawan Andri Nugroho dan Arnika Dwi Asti yang berjudul Stimulus Tumbuh Kembang Anak Melalui Gerakan Orang Tua Membacakan Buku pada Anak di Taman Baca Masyarakat An-Nafi, Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pretest dan posttest yang mana untuk mengetahui peningkatan pengetahuan setelah dilakukannya edukasi. Nah, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek dan pendekatan penelitian di mana dalam penelitian ini meneliti dalam ranah evaluasi program terhadap orang tua atau wali murid, sedangkan penelitian terdahulu lebih pada penerapan stimulus tumbuh kembang kepada anak usia dini termasuk dalam membacakan buku. Nah, kemudian yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Yuli Rahayu Indriani yang berjudul Penerapan Manajemen Partisipasi dalam Pelaksanaan Genas Baku di RA Al-Azhar Bantur pada tahun 2019. Nah, penelitian ini menggunakan metode penerapan manajemen partisipasi, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya itu adalah studi kasus. Penelitian ini memberikan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana adanya evaluasi yang menunjukkan bahwa orang tua hanya memberikan saran kepada lembaga sekolah. Hanya saja perbedaannya itu dalam penelitian yang akan dilakukan dari segi tahap pengevaluasinya pada kegiatan Genas Baku. Pada jurnal yang kelima atau yang terakhir adalah yang ditulis oleh Agita Suwaryardana dan Roro Isyawati Permataganggi yang berjudul Peran Perpustakaan Keliling Limbah Pustaka dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018. Nah, pada penelitian ini lebih memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan keliling limbah pustaka dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Persamaan penelitian yang di atas dengan penelitian dikaji oleh peneliti adalah memiliki kesamaan objek penelitian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang diharuskan untuk melakukan penanaman kegiatan pada genas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti itu adalah dalam penelitian tersebut lebih kepada perpustakaan keliling yang dijadikan sebagai fasilitator untuk masyarakat terutama anak-anak. Namun dalam penelitian yang dikaji itu lebih mengarah pada evaluasi dari orang tua terhadap pelaksanaan program tersebut. Kemudian pada landasan teori yang pertama itu adalah Genas Baku, menjelaskan definisi Genas Baku, strategi dalam penguatan Genas Baku, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Genas Baku. Nah, yang pertama adalah definisi Genas Baku. Genas Baku itu kepanjangan dari Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Nah,
Dari definisi Genas Baku, penulis mengemukakan beberapa tokoh. Salah satunya adalah oleh Dewati dan Pusari tahun 2019, yang mana Genas Baku merupakan salah satu kegiatan yang harus dikenalkan kepada anak usia dini agar dapat menjadikan anak memiliki peran dalam menciptakan minat baca. Nah, yang kedua adalah strategi dalam penguatan Genas Baku. Pendidikan dan segala sesuatu hal berawal dari keluarga. Begitu juga pada pembentukan kebiasaan yang dilakukan sang anak. Terdapat beberapa yang menjadi prioritas dalam penguatan literasi, yaitu yang pertama, penguatan dalam bidang kapasitas fasilitator, ya dengan cara menyediakan perpustakaan di tempat yang khusus agar dapat membuat anak-anak memiliki minat baca. Dengan hal itu juga akan memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas dan dapat belajar dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah penguatan keterlibatan orang tua. Apa yang dilakukan oleh anak tentunya cerminan dari orang tuanya. Jadi sebagai orang tua tentu efek kedekatannya dengan sang anak harus dapat bisa melakukan yang sesuai terhadap anak, termasuk pada mencintai serta menyukai dalam kegiatan membaca. Sebagai orang tua tentu memberikan dorongan yang positif kepada anak, memberikan stimulus termasuk dalam minat baca. Kemudian yang ketiga adalah penguatan melalui sumber bacaan yang banyak dan beragam. Sebagai orang tua, tentunya dapat menyediakan sumber bacaan yang banyak dan beragam di rumah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian, jika orang tua keberatan dengan perihal biaya untuk membelikan buku bacaan dan yang banyak dan beragam, orang tua dapat melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan membawa anak ke perpustakaan. Tentunya hal tersebut menjadi tempat yang paling mudah untuk mengenalkan budaya literasi kepada anak usia dini. Kemudian yang keempat adalah penguatan melalui pembiasaan. Ketika orang tua memiliki waktu yang luang, hendaknya mengajak anak-anaknya untuk melakukan kegiatan membaca buku, sehingga anak-anak juga akan menjadi tertarik dalam membaca. Yang terakhir atau yang kelima adalah penguatan dengan memanfaatkan lingkungan dan teknologi. Dengan dalam kondisi yang lingkungan, orang tua sangat mudah untuk menyediakan mainan-mainan yang berupa edukatif. Misalnya tuh kayak kartu-kartu yang ada hurufnya, kemudian balok huruf, atau puzzle yang memiliki huruf. Intinya menyediakan alat-alat mainan yang dapat meningkatkan kecakapan anak dalam berliterasi. Ya, contohnya ya seperti tadi, menyediakan alat-alat mainan yang edukatif. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Genas Baku, yaitu ada tahap sosialisasi dan tahap parenting. Nah, Genas Baku itu kan telah dilakukan memberikan feedback yang baik dari masyarakat, yang mana dari beberapa penelitian bahwasannya Genas Baku itu kegiatan yang sangat disetujui oleh masyarakat, terutama pada orang tua. Karena literasi itu kan salah satu keterampilan yang penting. Sebagian besar proses dalam pendidikan bergantung pada adanya kompetensi dan kesadaran dari literasi. Namun evaluasi terhadap pelaksanaan Genas Baku itu terdapat pada tahap sosialisasi dan parenting. Nah, pada tahap sosialisasi itu ketika Genas Baku atau pada program Genas Baku dapat tercapai tergantung partisipasi yang diikutsertakan pada kegiatan tersebut dalam lingkup sekolah maupun di rumah. Orang tua diberikan sosialisasi bahwasannya orang tua setelah mengantarkan anak ke sekolah, orang tua itu diberikan kesempatan untuk membacakan buku kepada anaknya sekitar 10-15 menit sebelum pembelajaran akan dimulai. Nah, di mana kegiatan ini biasanya dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Orang tua bisa memilih buku apa aja yang sudah memang disediakan atau mungkin membawa buku dari rumah. Kemudian ketika berada di rumah, Genas Baku juga harus diterapkan dalam guna masih menjalankan kegiatan tersebut, di mana orang tua juga harus membacakan buku, mungkin berupa dongeng atau yang buku cerita yang lainnya. Kemudian dibacakannya sebelum tidur. Kedua adalah tahap parenting. Nah,
Pada tahap ini, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku atau Genas Baku juga memberikan kegiatan parenting yang berisi tentang teknik-teknik apa aja sih yang dapat menumbuhkan minat baca pada usia dini, kemudian memberikan stimulus bahwasannya kenapa membaca itu menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian apa aja sih orang tua yang harus dipahami sebelum mengajarkan anak dalam kegiatan. Kemudian pada perkembangan anak usia dini, yaitu ada definisi anak usia dini dan tahap perkembangannya. Nah, dari definisi anak usia dini, penulis menyimpulkan bahwa definisi dari anak usia dini itu adalah anak prasekolah yang masih mengalami keemasan sehingga menjadikan anak lebih aktif, bergantung pada apa yang dia lihat, apa yang dia peroleh dan diajarkan oleh orang lain, serta mengalami keinginan tahuan yang tinggi. Nah, kemudian yang anak usia dini itu berumur kisaran sekitar 3-6 tahun. Kemudian pada tugas perkembangannya yaitu tahap perkembangannya pada masa anak usia dini itu kan merupakan masa yang dimana belum mengetahui banyak hal, masih banyak bergantung pada apa yang dia lihat, rasakan, serta peroleh. Bisa jadi sesuatu hal yang ia temukan adalah hal negatif ataupun sebaliknya. Karena kan anak usia dini itu masih belum mengetahui serta belum adanya dalam berpikir. Nah, anak usia dini itu masih dalam fase bawahan oleh dewasa, di mana orang dewasa itu menjaga serta mengatur gerak-gerik yang dilakukan oleh anak yang masih usia dini. Pada bab 3, yang pertama adalah jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini, metode yang digunakan itu adalah pendekatan kualitatif. Nah, kemudian yang kedua adalah definisi operasional. Jadi Genas Baku itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam guna untuk mendukung inisiatif orang tua agar anak sejak usia dini itu bisa meningkatkan minat baca dalam memperkuat hubungan sosial juga dan serta emosional melalui pembiasaan pada saat di rumah, sekolah, ataupun di sekitar lingkungan masyarakatnya. Jadi hasil dari evaluasi program tersebut terhadap orang tua atau wali murid menjadi salah satu tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti bisa melihat tingkat keberhasilan dari Genas Baku serta mengetahui harapan apa sih yang diharapkan oleh orang tua atau wali murid setelah pelaksanaan dari program tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah subjek penelitian. Subjek penelitian itu yang pertama adalah karakternya, yaitu anak berusia umur 3-6 tahun, kemudian sekolahnya di TK Aba Bodaya Yogyakarta, kemudian tertuju pada orang tua peserta didik juga, serta yang sudah melakukan kegiatan Genas Baku. Kemudian populasinya, penelitian harus menentukan populasi sebagai objek dalam penelitian, yaitu tidak secara menyeluruh siswa TK Abah Bodaya Yogyakarta yang kemudian pada populasinya. Populasi itu kan merupakan suatu kelompok dari setiap individu yang akan diambil untuk sebagai mengukur. Yang ketiga adalah sampel. Pencarian sampel itu peneliti harus melakukan terjun langsung observasi di sekolah dalam guna memastikan jumlah pada populasi yang sesuai dengan karakteristik sesuai sampel yang ditentukan. Yang keempat adalah teknik sampling. Dalam penelitian ini nantinya akan dikaji oleh peneliti menggunakan probability sampling, yang mana dengan harapan seluruh anggota populasi dapat menghasilkan sampel yang mewakili lebih akurat dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan secara sistematis. Kemudian yang keempat adalah tempat penelitian. Lokasinya itu di Taman Kanak-Kanak Asia Bustanul Atfal atau TK Aba yang bertempat di Jalan Raya Comal, Bodeh KM 8, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Yogyakarta. Nah, kemudian kelima adalah metode pengambilan data. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama adalah dokumentasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Yang terakhir adalah metode analisis data. Analisis data yang digunakan oleh peneliti itu adalah analisis deskriptif. Analisis yang bisa menggambarkan langsung dari situasi tertentu, melihat relasi-relasi yang langsung di lingkungan sosial, sehingga peneliti dapat melihat proses berlangsungnya Genas Baku dan evaluasi terhadap orang tua atau wali murid dari kegiatan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.